Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Memuji dan menyembah Tuhan dari tempat di mana saudara masing-masing berada. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya sangat yakin akan menguatkan, menegur, dan mengarahkan setiap dari kita. Topik pembahasan hari ini adalah seputar keserakahan. Ini adalah sifat yang seringkali kita abaikan dan tidak kita sadari. Tetapi nyatanya jangan-jangan benihnya sudah ada dalam hati kita, bahkan berakar. Ini kita lihat seperti virus hati yang bekerja dalam senyap. Dan tanpa disadari tiba-tiba bisa membawa kita kepada keputusan-keputusan yang salah dan tentunya tidak menyukakan hati Tuhan. Karena itulah kita akan merenungkan ini dan saya beri judul renungan kita mengatasi virus serakah. Kiranya dengan bantuan Roh Kudus dan perenungan firman Tuhan kita bisa mengalahkan dan menjaga diri kita dari virus serakah yang mematikan ini. Saya ajak saudara untuk membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Di sana Rasul Paulus menyampaikan peringatan ini kepada Timotius dan juga jemaat yang Timotius gembalakan. Dan kiranya firman ini juga kita tangkap dengan baik sehingga dalam hidup kita tidak lalai, kita tidak menyerah karena ada virus keserakahan ini, tapi kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Begini firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang petani yang bernama Pahom. Dia ini ditawari oleh seorang pengusaha ladang sebanyak yang dia bisa kelilingi dengan berjalan dalam waktu 1 hari. Dia ini hanya harus mulai dari satu titik lalu berkeliling dan kembali ke titik yang sama sebelum matahari tenggelam. Dan tanah yang dia kelilingi itu, ladang itu akan menjadi miliknya. Wah, Pahom senang sekali mendengar ini. Karena dia bilang, setelah sekian lama saya bertani ikut orang, akhirnya saya bisa punya ladang sendiri. Karena itu dia bersiap-siap dan pagi-pagi benar dia sudah berjalan. Dia sudah mulai ukur kira-kira berapa ya ladang yang dia butuhkan. Dan betul ketika waktu yang ditentukan mulai saat matahari mulai terbit, di mana beberapa teman kampungnya juga ikut menemani, ikut menyemangati di titik awal, Pahom bersemangat dan bukannya berjalan, dia mulai berlari untuk mengelilingi ladang yang dia inginkan. Dia makin bersemangat ketika dia menyadari, wah banyak pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang ada di ladang itu dan subur-subur. Dia sudah membayangkan, wah nanti kalau ini ladang buat saya mau tanami ini itu dan pasti menghasilkan uang yang banyak. Setelah menghitung, Pahom merasa sebetulnya saat dia berlari, rasanya ukuran ladang ini cukup sih buat dia. Dia coba hitung-hitung dan dia pikir mungkin saatnya untuk saya kembalilah ke titik awal jadi saya dapat sepetak itu saja. Tapi sebelum dia mulai mau berbelok, dia tiba-tiba berpikir, sebentar, sayang sekali ya kesempatan seperti ini kapan datang lagi. Kayaknya masih bisa nih. Lagi pula kan ladang ini subur sekali. Kalau saya balik sekarang ke titik awal, saya cuma dapat satu petak ini kecil sekali. Sementara ladang yang lain ini masih besar. Akhirnya dia memutuskan untuk terus berlari sampai tidak terasa tengah hari tiba. Matahari terik di atas kepala dia dan dia sudah merasa kelelahan karena berlari dimulai dari pagi. Di situ dia berpikir, kalau begitu saya mulai jalan santai deh, dan dia mencari tempat untuk berhenti makan siang. Tapi sebelum dia berhenti makan siang, dia pikir, kalau saya berhenti rugi dong. Kan itu bisa mengurangi waktu saya, mungkin setengah jam bisa makan. Nanti belum lagi kalau sudah makan jalannya agak sulit. Jadi udahlah, hari ini mungkin saya skip dulu, nggak dulu makan siang. Dia dengan semangat terus melanjutkan perjalanannya. Sempat juga dia berpikir apa berputar saja ya, ini udah dari titik yang pertama itu sudah jauh sekali. Dan
tanahnya ini besar, dia juga agak bingung nanti kalau saya mengolah tanah sebesar ini seperti apa ya. Tapi sebelum dia berbalik, dia berpikir lagi, kalau aja masih bisa nih, kayaknya maju sedikit lagi. Dia akhirnya maju sedikit lagi berpikir dia akan mendapatkan tanah yang lebih besar. Sore hari tiba, akhirnya Pahom memutuskan untuk berputar dan kembali ke titik asal. Tetapi dia cukup kaget karena tanpa sadar dia ini sudah jalan jauh sekali dan dia baru ingat peraturan yang diberikan. Saya harus kembali ke titik awal sebelum matahari tenggelam. Sehingga ladang yang saya kelilingi itu menjadi milik saya. Ini kan baru pergi satu arah, belum kembali dan belum kembali ke titik awal. Sementara matahari sudah mulai hampir redup, sudah mulai senja. Wah, dia bilang saya harus cepat-cepat. Makanya dia lari sekuat tenaga walaupun sudah capek, belum sempat makan, belum sempat minum. Dan betul saudara, matahari turun semakin cepat. Pahom berusaha lari semakin cepat. Walaupun sudah sangat kelelahan, dia memaksakan dirinya untuk terus berlari. Dia bilang, pokoknya saya harus kembali ke titik awal. Kalau tidak, tanah ladang ini yang saya sudah dapatkan tidak akan diberikan kepada saya. Karena itu dia terus lari dengan tenaga yang tersisa. Namun, tiba-tiba Pahom terjatuh sebelum sampai ke titik mulai. Dikira dia akan bisa bangkit lagi. Tetapi ternyata Pahom meninggal dunia di tempat tersebut akibat dehidrasi dan kelelahan yang begitu luar biasa. Ketika matahari sudah tenggelam, orang-orang kampung yang menunggu Pahom di titik awal sudah semangat ini temannya jadi saudagar yang baru punya ladang yang besar. Mereka mulai khawatir karena Pahom belum terlihat. Seorang akhirnya yang punya kuda memutuskan untuk naik kuda dan mencari ke arah Pahom berjalan di pagi hari. Dia kaget sekali ketika melihat Pahom tergeletak di tanah sudah tidak bernyawa. Dan kawannya ini menaikkan Pahom ke atas kuda, membawa dia pulang dan menguburkan dia di dalam tanah dekat ladang itu berukuran 1 kali 2 meter. Saudara, kisah ini menggambarkan bahwa seringkali keserakahan membuat kita ingin mengejar sesuatu yang sebetulnya tidak kita perlukan. Pahom mencoba untuk memiliki ladang yang besar, bahkan lebih besar dari kemampuan dia untuk mengolahnya. Padahal pada akhirnya ladang yang dia butuhkan sebetulnya hanyalah petak berukuran 1 kali 2 meter. Karena kalau dia meninggal sebetulnya dia tidak membawa apa-apa. Ada satu hal yang menarik dari kisah ini. Pada mulanya Pahom tidak bertekad untuk serakah. Dia cuma bertekad untuk mengambil 1 petak ladang, kemudian selesai. Tapi setelah melihat ladang tersebut, virus hati yang namanya serakah ini mulai masuk dalam hati Pahom. Dan inilah sebabnya Rasul Paulus menuliskan peringatan tadi kepada Timotius. Dia katakan keinginan adalah seperti jerat. Kalau orang dikatakan terjerat artinya dia ini melakukan sesuatu tanpa disadari. Atau bahkan dia tidak bisa keluar, tidak berdaya keluar dari tempat itu. Karena itu saudara, kita perlu hati-hati. Sehingga keinginan kita ini tidak menjadi jerat dalam hidup kita. Lihat bagaimana Paulus juga bilang yang menjadi jerat itu bukan kekayaannya, tetapi keinginan seseorang menjadi kaya. Bukan uang, tetapi cinta akan uang yang menjadi akar dari banyak kejahatan yang membuat manusia jadi lupa diri. Peringatan yang sama juga Yesus sampaikan dalam kitab Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Saat itu Yesus sedang berkhotbah dan membahas topik lain sebetulnya. Tetapi memang dasarnya manusia, orang Yesus lagi khotbah mikirnya tentang uang. Karena itu di akhir khotbahnya Yesus tiba-tiba ada pemuda yang berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Kelihatannya orang yang bertanya ini ayahnya baru meninggal atau dia bukan anak laki-laki yang tertua. Karena menurut adat istiadat orang Yahudi biasanya yang mendapatkan harta warisan yang paling banyak itu adalah anak laki-laki yang tertua. Tetapi di sini Yesus tidak mau mencampuri urusan perebutan harta ini. Tetapi Yesus justru memakai pertanyaan orang tadi untuk mengingatkan orang banyak tentang bahaya iri hati dan keserakahan. Dan mulai dari melalui peringatan ini kita juga mau belajar diingatkan akan virus keserakahan dan bagaimana
kita bisa mengalahkannya untuk menjaga hati kita tetap murni dan bersih. Saya melihat prinsip yang pertama, Yesus memperingatkan kepada kita agar tidak hidup serakah dengan cara hidup waspada. Lukas 12 ayat yang ke-15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Dalam ayat ini Yesus memberikan 2 kali peringatan. Yang pertama berjaga-jaga dan yang kedua waspadalah. 2 kata ini dalam bahasa aslinya memiliki arti aktif menjaga. Kata yang pertama berjaga-jaga berarti aktif mengawasi dengan mata terbuka. Atau dengan kata lain, kata yang digunakan adalah perhatikanlah, lihatlah. Sementara kata yang kedua waspadalah ini lebih banyak digunakan dengan nuansa militer, penjagaan. Karena nuansa ini artinya adalah waspada, berjaga di pos, jagalah perbatasan tanah dari serangan musuh. Di sini kita lihat bahwa Yesus mau kita bukan hanya menjaga dengan pasif tetapi secara aktif berjaga-jaga terhadap apa yang disebut sebagai ketamakan atau keserakahan. Sebab seringkali memang virus hati serakah ini menyusup dalam hati kita, dalam hidup kita seperti pencuri yang datang tanpa kita ketahui. Dan memang benar ketika saya melihat dalam Alkitab, mereka yang jatuh dalam dosa ketamakan, keserakahan, bukanlah orang yang tidak pernah memulai hidupnya dengan benar. Yudas Iskariot contohnya, kita tahu dia adalah orang yang rela menjual Yesus demi mendapatkan uang. Tapi sebenarnya sebelum dia menjual Yesus, dia ini mendedikasikan dirinya kepada Yesus, memulai perjalanannya untuk mengikuti Yesus sebagai murid, bukan? Belum lagi ada seorang hamba dari seorang nabi yang terkenal yang akhirnya terkena kusta. Karena dia serakah, dia menipu untuk mengambil tawaran seorang panglima yang disembuhkan oleh tuannya. Kita tahu nama hamba ini adalah Gehazi. Dia melayani Nabi Elisa dengan luar biasa. Tapi sayang ketika bujang Elisa yang awalnya setia ini melihat tawaran dari Naaman yang diberikan kepada Elisa, dia tergiur. Dan dia mulai punya hati yang serakah, menipu tuannya. Bahkan ketika dia ambil kekayaan dari Naaman, Tuhan menghukum dia dengan penyakit kusta. Karena itulah kita selalu harus waspada. Rasul Paulus juga mengingatkan karena dengan mencintai uang, mengejar kekayaan, beberapa orang mulai melenceng. Artinya awalnya ada di iman tapi kemudian melenceng hatinya, condong hatinya. Karena itu janganlah kita memulai sesuatu dengan baik, tetapi karena ketamakan, keserakahan, kita jadi tidak bisa mengakhiri panggilan hidup kita dengan baik. Karena itu saudara perlu waspada. Yesus mengingatkan di ayat yang ke-14 tadi, kita harus menyadari bahwa hidup ini, hidup saya, hidup saudara, itu tidak tergantung dari kekayaan. Berhentilah menganggap kalau ada uang, pasti akan baik-baik saja. Bahkan kalau saudara pikir kalau banyak uangnya, kita bisa jadi lebih bahagia, hidup tenang, bergembira. Saya justru melihat banyak orang kaya yang kalau tidak dalam Tuhan, hidupnya berantakan. Anak-anaknya saling berebut harta, hidupnya tidak berbahagia, suami istri selingkuh. Dan karena itulah Yesus mengingatkan, hidup kita tidak tergantung pada kekayaan. Tapi hidup kita harus kita gantungkan pada anugerah Tuhan. Karena hidup ini ketika kita menghidupinya dengan hati yang murni, artinya kita waspada menjaga hati kita punya Yesus dalam hati kita akan memiliki kehidupan yang benar-benar berbahagia. Yang pertama, untuk kita mengatasi virus serakah, hiduplah dengan waspada. Yang kedua, Yesus memperingatkan kita agar kita hidup bagi sesama supaya kita tidak mudah terjangkit virus serakah ini. Lukas 12 ayat 16 sampai 19 melanjutkan. Dikatakan di sana ada sebuah perumpamaan yang diberikan kepada orang yang bertanya tadi. Yesus berkata, ada seorang kaya
tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara lihat dari ayat ini ada berapa kali kata aku. Dikatakan di sana berkali-kali hasil tanahku, lumbungku, gandumku, barangku, berlimpah-limpah milikku. Dan apa yang dia akan lakukan dengan hal yang dia miliki itu. Dia bilang, mari nikmati. Dia menikmati sendiri. Karena itu dia berkata, padaku ini ada banyak barang tertimbun untuk bukan hanya besok atau lusa. Tapi untuk bertahan bertahun-tahun lamanya. Orang ini sama sekali tidak memikirkan orang lain, bahkan tidak berniat untuk berbagi dengan orang lain. Padahal kita hanya benar-benar bisa hidup ketika kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan melalui orang lain. Di Israel ada 2 danau terkenal yang sama-sama dialiri oleh Sungai Yordan. Yang pertama namanya Danau Galilea. Danau ini dipenuhi oleh ikan-ikan, ada tumbuhan, banyak orang mancing ke sana, dan bahkan menjadi sumber kehidupan bagi orang yang tinggal di sekitarnya. Sementara satu lagi ada sebuah danau yang terkenal dengan sebutan Laut Mati. Di Laut Mati ini tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman yang segar, orang-orang yang di sana tidak bisa mengambil airnya, ikan juga tidak bisa hidup di sana. Bahkan kalau mau berenang pun tidak boleh lama-lama karena ternyata kandungan garamnya begitu tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena danau yang pertama, Danau Galilea, dia menerima air dari Sungai Yordan, tapi langsung mengalirkannya keluar. Danau yang kedua, Laut Mati, ini juga dapat aliran air yang sama dari Sungai Yordan. Tetapi air Sungai Yordan hanya masuk dan tidak pernah keluar. Atau tidak pernah dialirkan kemana-mana. Akibatnya air menguap dan kadar garamnya jadi naik. Dan tidak ada ikan yang bisa hidup di sana. Danau ini disebut mati karena dia hanya mau menerima, tapi dia tidak pernah mau memberi. Dan dari kisah inilah kita belajar bahwa hidup yang benar-benar hidup adalah hidup yang memberi. Bahkan kita bisa lihat orang yang memberi ternyata di dunia ini adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa? Bukan karena apa yang mereka miliki, tapi justru karena hidup mereka berikan untuk orang lain. Dan hidup yang diberikan kepada orang lain ini membawa sukacita. Hari ini apakah saudara hanya memikirkan diri kita sendiri dan tidak memikirkan orang lain sama sekali? Hati-hati saudara, mungkin tanpa sadar virus serakah ini sudah ada dalam hati kita. Kita merasa aman bukan karena hidup kita ini di tangan Tuhan lagi. Tetapi kita merasa aman karena ada harta yang kita timbun, investasi yang kita timbun. Dan ini menjadi security, pegangan kita di masa depan. Tentu tidak salah untuk menabung, tapi mari kita belajar untuk memiliki hidup yang memberi. Kita menjadi saluran kasih Allah sehingga hati kita terus dibersihkan, diperbaharui. Sehingga kita selalu diarahkan untuk memandang Kristus. Yang pertama, belajar hidup waspada. Yang kedua, belajar hidup bagi sesama untuk bisa mengatasi virus serakah. Yang ketiga, yang terakhir diambil dari ayat yang terakhir pada perikop ini. Lukas 12 ayat 19-21 mengingatkan kita untuk hidup berfokus surga. Firman Tuhan berkata, sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ini masih perkataan orang kaya yang tadi, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah ayat 20, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau saudara mau pergi camping, mungkin saudara akan membeli beberapa barang yang dibutuhkan, bukan? Tapi apakah saudara akan menghabiskan banyak uang untuk mempercantik kemah saudara? Misalnya membeli sofa, membeli TV, kulkas, atau membeli pajangan, lukisan, ranjang dengan kasurnya untuk ada di kemah saudara? Tentu tidak. Mengapa? Karena itu kan kemah, bukan rumah. Lain halnya kalau saudara pindah rumah, tentu saudara akan lebih banyak menghabiskan uang untuk mengisi rumah agar bisa nyaman ditempati. Tentu membeli barang untuk keperluan rumah itu tidak salah. Tetapi jangan lupa saudara, rumah saudara di dunia ini itu pun sebenarnya hanyalah kemah kalau dilihat dari sudut pandang kekekalan. Karena kita mungkin maksimal menempati rumah itu berapa lama sih selama kita hidup? 80, 90, ya maksimal 120 tahun. Sementara kalau kita lihat rumah yang di sorga, rumah Bapa yang menanti kita, buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi tempat kediaman kita selama-lamanya. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan Yesus juga mengingatkan dalam Matius 6 ayat 19, untuk kita mengumpulkan harta di sorga, bukan yang di bumi. Karena ngengat, karat, hal-hal yang buruk bisa menghabiskannya begitu saja. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa menimbun kekayaan di sorga? Ternyata Lukas 16 ayat 9 memberikan clue kepada kita. Firman Tuhan berkata, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu akan diterima di dalam kemah abadi. Menarik ya, bagaimana Yesus mengajarkan kita justru untuk menggunakan mamon, itu adalah uang, harta benda kita, untuk mengikat persahabatan. Ternyata kalau kita mengerti fungsi dan peran harta atau uang sesungguhnya, harta atau uang ini tidak akan jadi tuan, tapi jadi hamba yang nurut untuk kita bisa gunakan. Harta, uang ini yang seharusnya jadi berbahaya kalau kita tidak kelola dengan baik, yang dapat membuat hati kita serakah, justru bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ini yang saya sering sebut sebagai transfer kekayaan. Bukan dari si kaya ke miskin, tapi dari yang fana, dunia ini yang bisa hilang, kepada sesuatu yang kekal, yang tidak bisa hilang. Kalau kita punya hati yang berfokus kepada surga, kita akan menggunakan mamon, harta, uang untuk kita tabur bagi kerajaan Allah. Saudara hari ini bisa menemukan berbagai proyek, organisasi yang bergerak untuk memberitakan Injil, mendukung pelayanan yang ada. Lalu saudara bisa terlibat menabur di sana sebagai sponsor atau donatur atau hanya memberi sesekali. Karena memang saya tahu Tuhan tidak membutuhkan uang, tapi pekerjaan Tuhan membutuhkan uang karena di sana terlibat orang-orang yang masih butuh makan. Lagi pula saat kita terlibat menabur dan membagikan harta kita ke ladang misi yang tepat, sebenarnya kita ini sedang mempertanggungjawabkan pemberian kita, mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan kepada kita. Inilah makna kaya di hadapan Tuhan. Yang kaya di hadapan Tuhan bukanlah yang sekedar paling punya, paling kaya, paling bisa. Tapi justru dia yang paling setia, paling murah hati, paling mau mendistribusikan apa yang dia terima dari Tuhan. Artinya dia mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan yang sesungguhnya. Hari ini kita diingatkan agar tidak jadi serakah. Jangan hidup seperti Pahom atau seperti orang kaya dalam kisahnya Yesus, yang keduanya pada akhirnya mati juga. Matinya naas dan matinya dalam kekayaan karena mereka hidup serakah. Tapi milikilah gaya hidup yang Tuhan mau, hidup waspada, selalu menggantungkan harapan kepada Tuhan. Hidup bagi sesama, mendistribusikan apa yang kita punya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup berfokus sorga. Kita ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga kita bukan hanya hidup bermakna, tetapi terhindar dari virus serakah. Kita bisa hidup kaya di hadapan Tuhan.
kaya dalam kasih, kaya dalam kesetiaan, kaya dalam pelayanan, dan kaya dalam iman. Amin. Kiranya firman ini menguatkan setiap dari kita untuk kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak terjerat dalam keinginan serakah, tetapi hati kita tulus dan murni terus di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena berkat Tuhan. Bahkan oleh berkat Tuhan kami bisa menikmati makanan di meja tersedia. Kami punya pulsa, kami punya cukup kuota untuk bahkan mengikuti ibadah ini. Kami punya pekerjaan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk seluruh harta yang kami miliki, dan biarkanlah kami tidak mengikatkan hati kami kepada harta ini. Tapi biarkan Kau terus menyucikan, memurnikan hati kami. Kami mau hidup waspada, kami mau hidup bagi sesama, kami mau hidup berfokus pada Tuhan. Sehingga tidak ada virus serakah yang ada dalam hati kami. Tetapi hanya